Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuj'ala ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, apapun aktivitas kita di dunia ini, hal yang sifatnya sementara saja. Lalu apapun yang kita miliki, itu pun sifatnya sementara. Kalaupun kita sukses, jadi orang kaya raya, pengusaha, pejabat, jadi intelektual dan sebagainya, sementara saja. Tetapi apa-apa yang kita miliki, bila kita tidak membawanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak menjadi hamba yang bertakwa, maka apapun yang kita miliki, yang kita sandang, maka itu semuanya adalah sia-sia saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah bagaimana supaya kita ini sukses menuju akhirat. Bukan hanya mencari kesuksesan di dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam yang selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki, harta yang kita miliki adalah itu ujian atau cobaan. Dan anak-anak kita pun yang kita miliki adalah cobaan ataupun ujian. Bahkan harta yang kita miliki juga ujian. Kita jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi pejabat, itu adalah ujian. Jadi orang miskin pun ujian. Bahkan jadi ulama pun memiliki banyak ilmu sekalipun adalah ujian. Kalau kita memiliki harta, apakah harta yang kita miliki itu kita tabungkan di negeri akhirat ataukah tidak? Ataukah kita korbankan di Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian. Banyak orang-orang yang memiliki harta tetapi dia lupa akan dirinya. Dia hanya menturutkan hawa nafsunya hidup di dunia. Padahal
Sukses pun kita 60 sampai dengan 70 tahun saja. Setelah itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam sebuah hadis ini dijelaskan atau ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang sampai berumur 80 tahun?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada, tapi sangat sedikit." Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mempunyai harta, apa salahnya kita sedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita sedekahkan, maka harta kita itu menjadi benteng. Benteng untuk apa? Untuk harta kita atau penjaganya. Dan menjauhkan musibah daripada diri kita. Ini yang jadi masalah hari ini, kita jadi orang sukses. Kita jadi orang yang kikir, putut. Kan ini menjadi masalah. Nanti di akhirat akan dipertanyakan tentang hartanya. Padahal harta kita yang sesungguhnya, apa yang kita pakai, apa yang kita habiskan, dan apa yang kita infakkan di Allah Subhanahu, itulah harta kita. Kalau kita nanti kembali kepada Allah, atau wafat, atau meninggal dunia, atau mendiam, maka harta yang kita tinggalkan itu menjadi harta waris. Ya, kalau anak kita, dia akan ingat terhadap diri kita. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi musibah atau celaka. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita hidup dunia, Allah Subhanahu wa taala beri kita harta yang berlebih, maka kita berniat bagaimana supaya harta kita itu menjadi barokah, menjadi modal nanti di arahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jadi miskin, tuan-tuan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Banyak orang yang sukses dengan hartanya, tetapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hartanya dibawa jalan yang tidak baik ataupun hanya berbuat maksiat, maka tidak sedikit orang-orang yang memiliki harta, maka Allah pindahkan harta tersebut kepada orang lain. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak. Maka anak-anak ini adalah ujian ataupun cobaan. Anak-anak kita banyak tingkah lakunya yang tidak baik. Itu sebab diri kita. Mungkin saja harta yang kita dapatkan jalannya tidak baik kita berikan kepada anak kita, maka wajar saja anak kita itu banyak tingkahnya. Banyak tingkahnya hadir Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari ini yang anehnya, orang tua digiriknya ataupun disuruhnya anaknya belajar agama di tempat-tempat pengajian, belajar maktab Al-Quran. Bahkan dia perintahkan anaknya mendirikan salat, tapi dia sendiri tidak salat. Ini kan aneh bin ajaib. Maka menjadi permasalahan. Lalu adakah anak kita doakan menjadi orang baik? Kapan kita doakan? Kita saja pun tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak-anak adalah kewajiban kita mendidiknya, membimbingnya, mendoakan dia bagaimana supaya menjadi orang baik atau menjadi anak yang saleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu, apapun yang kita miliki adalah sifatnya ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum engkau aku beriman, sebelum engkau aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selagi kita hidup di dunia ini, Allah beri kita panjang umur, Allah mudahkan daripada rezeki kita, maka kita jangan lupa pemberian Allah tersebut. Dan kita bawa harta kita dan anak-anak kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada Allah, maka anak kita dapat mendoakan diri kita. Ini kan tidak ketika ayahnya meninggal dunia, maka yang menyolatkan ayahnya, mandikan ayahnya bukan anaknya tetapi orang lain.
Padahal bila anaknya, kandungnya yang memandikan dia, mendoakan dia, menyolatkan dia, maka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa daripada anak tidak ada hijab antara anak dan orang tua atau ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sadar akan diri kita bahwasanya harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita pada hakikatnya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah titipkan harta dan anak-anak kita itu pada diri kita. Apakah harta kita itu dapat membawa kita ataupun dapat kita bawa menjadi taat kepada Allah ataukah tidak? Maka itu kembali kepada kita. Maka atas perkara itu Allah Subhanahu wa taala, mari jangan kita menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang putut, dan mari kita bawa harta kita dan anak kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, supaya bertakwa di Allah Subhanahu wa taala, dan supaya di akhir kehidupan kita ini masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafa'akum bi hadhihi al-ayati wa zikril hakim. Qabala minna wa minkum wa innahu wal ghafurur rahim.